Halo pemirsa, kami berdua kembali hadir menemani kalian dengan berbagai macam informasi yang menarik dan seru untuk diperbincangkan. Apalagi kalau bukan Apa kata Genzi? Aman banget sih. Nah, sebelum lanjut ngobrolin berita-berita hari ini, Iya. kabar lu dulu hari ini gimana, San? Kabar gue hari ini alhamdulillah baik. Terus juga di perjalanan lancar juga gitu. Ditambah ya mungkin cuaca Jakarta yang kurang bersahabat ya gitu. Karena sering banget hujan nih Jar sekarang. Biasanya kalau hujan itu ada lagunya. Yang mendung-mendung gitu ya. Oh bukan, Nah, itu yang udah mana mas, tuh? itu Udah mas, lagi. itu Oh, episode. udah ya. Hujan gerimis aja. Ikan teri diasinin. Nah. Hujan gerimis aja. Iyo. Ikan teri diasinin. Ya, balik lagi. Kok muter ya? Gak selesai. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja. Muter ya? Gak selesai itu. Tapi kalau dari lu sendiri nih kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat, semangat, perjalanan ya macet-macet Macet-macet Jakarta dikit ya, lah ya, iya. macet-macet sedikit, senggol-senggol dikit. Nah, Waduh, yang penting lu nya selamat kan tapi Alhamdulillah kan. selamat. Oke, karena kalau lu nya selamat kita berdua bisa bawain berita terkini nih Za. Iya. Oke, langsung saja kita ke berita pertama, San. Oke. Berita kali ini yaitu suasana Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu 6 Juli 2025 berubah menjadi lautan budaya saat ribuan pesilat dan penari tradisional memadati kawasan tersebut dalam acara Jakarta Dalam Warna. Acara spektakuler ini sukses memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai pertunjukan silat dan tarian tradisional dengan peserta terbanyak di dunia. Lebih dari 10.000 peserta dari berbagai perguruan silat dan sanggar tari turut ambil bagian dalam perayaan budaya yang menjadi simbol semangat warga Jakarta menyambut era baru sebagai daerah khusus Jakarta. Pertunjukan kolosal ini menampilkan ragam jurus silat dan tarian khas Betawi yang memukau ribuan penonton yang sedang Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir langsung di lokasi dan menyampaikan bahwa acara ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk menjadikan budaya Betawi sebagai wajah utama Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang juga dikenal sebagai seniman dan budayawan menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya soal jumlah tetapi tentang penghargaan terhadap warisan budaya. Jadi sekarang ini saya dan Bang Dul ingin betul-betul menjadi utama adalah wajah Betawi. Kenapa Betawi? Karena undang-undang telah mengatur untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dan yang paling penting adalah agar masyarakat Jakarta bangga akan budayanya, bangga akan Jakarta, dan menikmati bahwa Jakarta sekarang semuanya pelan-pelan kita rubah, kita perbaiki, kita buat aman, nyaman bagi semuanya, terutama bagi warga Jakarta sendiri dan pendatang. Luar biasa, kalau bangga kita mau udah bangga, udah pengen Pejabat, saya wajibkan semuanya memakai ujung serong. Sehingga dengan demikian wajah Betawi bukan hanya untuk perayaan, tetapi memang ada di dalam masyarakat Jakarta. Di komponen silat. Silat bukan hanya ilmu bela diri, tapi adalah penghargaan kepada budaya Betawi itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dan juga padepokan silat yang insya Allah inilah awal kita membangun Jakarta menuju 500 tahun pada tahun 2027. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa mengawali kita dan semua berjalan dengan aman, tertib dan bahagia. Itu aja sebetulnya, Bang. Acara Jakarta Dalam Warna ini dalam rangka perayaan HUT ke-498 kota sekaligus menjadi simbol transisi Jakarta dari ibu kota negara menjadi kota global yang tetap berakar kuat pada identitas lokal. Dengan keberhasilan pemecahan rekor MURI ini, Jakarta kembali membuktikan bahwa budaya dan modernitas bisa berjalan beriringan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wah, ini lagi-lagi ada rekor MURI. Iya. Tarian, pesilat, ribuan orang di Iya. Bundaran HI. Menurut lo seperti apa, San? Ini pas hari Minggu berarti pas lagi Car Free Day ya. Ya kan? Sebenarnya cukup menarik gitu, ditambah kan silat kan merupakan bisa dibilang asli Indonesia lah gitu Bela kan. diri Asli Indonesia gitu. Dan hal seperti itu harus dipertahankan terus gitu. Dengan acara seperti adanya di event-event ini, terus juga kayak acara-acara dari dukungan pemerintah gitu.
Karena kalau misalkan kita lihat lagi, silat ini kan nggak terlalu sulit, asik silat dan juga sulit gitu. Emang bener? Ya karena kalau silat itu nggak terlalu sulit untuk kita mengamalkan ilmu-ilmunya gitu. Tapi kalau kita untuk mempelajari lebih dalam mungkin agak sedikit sulit sih gitu. Karena silat ini kan mencakup dari gerakan tangan juga sampai gerakan kaki nih gitu. Ditambah lagi ada berbagai juga tarian-tarian yang ada di silat itu tuh gitu. Ditambah lagi ini bisa memecahkan rekor muri nih Zar. Ada ribuan pesilat di bundaran HI gitu. Sangat membanggakan banget sih pastinya. Jadinya secara nggak langsung juga memperkenalkan dengan adanya rekor muri ini memperkenalkan budaya Indonesia juga ke kancah internasional. Betul. Karena jadi lebih dipandang lagi. Indonesia punya bela diri silat. Nah, ini ngomongin silat. Lu sendiri pernah nggak belajar silat, San? Tentu pernah sih. Yang gue ingat adalah pas di SMP gitu. Karena di SMP gue kebetulan ada eskul tentang silat gitu, yang dimana kayak kita ada acaranya setiap hari Sabtu, terus juga ada pertandingannya juga gitu. Ya tapi ya kebetulan gue nggak terlalu tekuni karena gue tekunin bela diri yang lainnya gitu. Ilmu yang lu dapet lah salah satunya. Ya ternyata sebenarnya silat itu nggak cuma ngajarin bagaimana kita tentang bertahan hidup gitu, maksudnya bertahan dari berbagai macam serangan kan, tapi silat itu esensinya adalah gimana cara kita memperbaiki pola hidup gitu loh gitu, kayak maksudnya mengajarkan arti kedisiplinan, terus juga arti rasa solidaritas juga gitu. Jadinya sebenarnya manfaat dari silat ya ilmunya tuh banyak banget yang terkandung di dalamnya gitu. Dan tentunya dengan mempelajari bela diri itu bukannya untuk menghakimi orang ya. Jadinya buat jadi lebih tahu lagi ini batasan-batasan terhadap orang. Jadi bukan jadi ringan tangan. Buat defense jadinya. Bukan buat nyerang. Kecuali kalau udah diserang duluan. Apalagi juga ditambah sebenarnya silat ini kan juga harus kita pelajari. Kenapa? Karena semakin kita membanggakan silat itu ya berarti semakin tanda bahwa kita lebih cinta terhadap tanah air gitu. Karena ini kan merupakan budaya asli Indonesia nih gitu, yang harus kita jaga dan juga kita pertahanin gitu. Ditambah lagi nggak cuma dari masyarakatnya nih, tapi juga dari pihak pemerintah juga ikut perhatian atau ikut memperhatikan, mendukung kegiatan-kegiatan silat tersebut gitu. Oke, ada berita selanjutnya nggak, San? Oke, ada lagi nih, ini tentang pemerintah nih sekarang. Jadi ada berita tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office yang disingkat PCO ini mengajak mahasiswa untuk lebih melek akan literasi digital hingga mencegah terjadinya disinformasi. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala PCO Hasan Nasbi saat acara PCO Goes to Campus di Universitas Al-Azhar. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office mengajak mahasiswa untuk lebih melek akan literasi digital hingga mencegah terjadinya disinformasi. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala PCO Hasan Nasbi saat acara PCO Goes to Campus di Universitas Al-Azhar Senin 30 Juni. Hasan Nasbi juga menceritakan sejumlah kesalahpahaman informasi seperti berita bohong, hoax, konten yang tak sesuai fakta, dapat menyebabkan terjadinya ujaran kebencian, hingga kesalahpahaman sering dijumpai di sejumlah media sosial. Ya, ini kan bagian juga dari program Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kita memang punya program PCO Goes to Campus. Kan sharing tentang berbagai macam hal dengan para agen perubahan, karena para mahasiswa ini kan agen-agen perubahan dan calon pemimpin. Jadi mereka sedari dini juga kita ajak untuk sharing tentang pendapat mereka dan sharing apa yang juga mungkin kebijakan-kebijakan atau apa yang dilakukan dari sisi pemerintah. Kalau hari ini kita lebih banyak berdiskusi soal literasi digital, ya. Literasi digital untuk mencegah DFK dan juga untuk mencegah brain rot. Dan saya melihat tadi antusiasmenya adik-adik di kampus Universitas Al-Azhar Indonesia itu sangat tinggi ya. Hasan juga menilai untuk mencegah dan memerangi berita hoax perlu dan dibutuhkan peran dari mahasiswa yang bisa berpikir kritis dalam melek terhadap isu dan bisa andil dalam memilah dalam menyebarkan mana berita yang baik dan mana berita yang tidak sesuai fakta. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Jadi itu ya Zar ya, jadinya berita tentang pemerintahan adalah di saat Kantor Komunikasi Kepresidenan kita ya atau PCO ini
kepalanya itu adalah Bapak Hasan Hasbi, ini melakukan suatu event yang bernama PCO Goes to Campus gitu. Nah, isinya adalah tentang gimana caranya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia gitu ya, ini bisa lebih melek lagi akan informasi yang ada gitu, dan juga akan literasi digital yang ditingkatkan gitu. Kenapa? Supaya gak terjadi lagi yang namanya disinformasi gitu. Ditambahkan generasi-generasi Gen Z nih gitu, atau mahasiswa yang saat ini sedang berkuliah, ini kan sangat sensitif lah gitu terhadap berita-berita yang ada, baik itu berita hoax maupun non hoax gitu. Nah, makanya dengan ada literasi digital tersebut diharapkan para mahasiswa atau generasi Gen Z ini nih, generasi Z ini bisa lebih berfokus lagi tentang menyaring informasi yang ada gitu. Benar banget. Soalnya banyak banget nih hoax yang bertebaran di masyarakat, dan dengan adanya ini mahasiswa bisa menjadi penengah, bisa jadi mengklirkan, membersihkan hoax-hoax yang sudah menyebar di masyarakat. Karena banyak banget disinformasi di masyarakat itu. Seperti kayak disinformasi tentang, masih banyak disinformasi kayak contohnya beberapa hari lalu kayak ada penutupan jalan, misalnya ada lari maraton, kan udah jelas informasinya, tapi masih ada yang protes dan lain sebagainya. Nah, itu kan informasi-informasi yang basic yang perlu masyarakat sadar bahwa kalau ada terjadi sesuatu itu ya berarti udah ada himbauan sebelumnya, dan itu membaca seperti itu harus ditingkatkan lagi di masyarakat. Iya, makanya kenapa buat ukuran atau zaman sekarang tuh literasi digital tuh sangat amat diperlukan gitu kan, karena untuk mengurangi informasi yang ada kan. Jadinya peran dari pemerintah, khususnya dari Kepala PCO yaitu Bapak Hasan Hasbi, ini patut kita apresiasi lah gitu, dan semoga kedepannya mahasiswa atau masyarakat lainnya itu bisa mendapatkan manfaatnya dengan lebih. Amin. Gitu. Oke, kita langsung berita selanjutnya. Oke. Berita selanjutnya yaitu di tahun ajaran baru, pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat melarang pelajar membawa ponsel atau handphone ke sekolah. Pelarangan dilakukan agar kegiatan belajar kembali secara manual. Sementara itu, para orang tua murid setuju dengan aturan yang akan diterapkan Pemkot Bekasi tersebut pada ajaran tahun baru mendatang. Para pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di bawah naungan pemerintah Kota Bekasi, mulai tahun ajaran baru atau pertengahan Juli ini, dilarang membawa handphone ke sekolah. Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Menurutnya, di tahun ajaran baru, dirinya ingin mengembalikan metode belajar manual, termasuk saat proses ulangan. Kebijakan tersebut bertujuan agar pelajar tidak terpengaruh lingkungan luar saat kegiatan belajar. Makanya upayanya kita hari ini adalah melakukan pencegahan, mulai dari hulu dan ke hilir. Langkah yang pertama tentu kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan terkait dengan anak-anak, bagaimana mengurangi terkait dengan pengaruh HP. Saya sampaikan untuk tahun ajaran yang baru, ya nanti mulai pertengahan Juli sudah tidak ada lagi anak SD dan SMP membawa HP ke sekolahnya. Sehingga kita balik lagi back to basic, ya bagaimana pembelajaran secara manual, termasuk terkait dengan pada saat mereka melaksanakan ujian-ujian. Sementara itu, orang tua murid di Kota Bekasi mengaku setuju dengan aturan yang akan diterapkan. Menurut para orang tua, dengan tidak membawa HP, konsentrasi belajar siswa akan semakin terbentuk. Orang tua menilai, untuk informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah bisa disampaikan ke nomor handphone wali murid. Kalau menurut saya sangat setuju, karena memang anak-anak itu nggak boleh bawa handphone, karena nanti belajarnya jadi terganggu. Kalau di rumah nggak apa-apa. Di sekolah sih nggak ada, emang tidak dibolehkan untuk membawa handphone. Jadi handphone ini kan memang sudah barang, bukan barang mewah atau barang yang ini ya, seluruh anak-anak sudah menggunakan handphone. Tetapi di dalam pelajaran mungkin sedikit agak dikurangi, atau saya agak setuju kalau memang itu dilarang pada saat dia melakukan kegiatan belajar. Tetapi kalau sudah di luar mungkin diberi kelonggaran, tapi juga harus tetap dalam pengawasan orang tua, sehingga anak-anak tidak memainkan HP itu dengan asal buka. Larangan membawa handphone tersebut sebetulnya sudah tertuang dalam aturan Dinas Pendidikan, namun akan diperkuat melalui peraturan wali kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Nah, ada larangan bawa ponsel ke sekolah, menurut lo? Sebenarnya menurut gue setuju dong atau enggak? Wah, ini cukup tricky ya gitu. Kalau dilihat lagi, jika itu tujuannya untuk memfokuskan anak kepada pembelajaran,
atau kayak apa namanya fokus apa bahasanya untuk mendisiplinkan seorang siswa ya gitu, supaya dia fokus belajar, fokus akan akademiknya, mungkin gue setuju gitu kan. Nah tapi di satu sisi kayak maksudnya untuk dia mencari informasi, misalkan dia kayak pulang menghubungi anggota keluarganya mungkin, atau nanti kayak sekarang kan apa-apa sudah serba digital dan serba menggunakan handphone gitu kan, bahkan kita mesen kendaraan aja bisa lewat handphone gitu, dan juga kita menghubungi seseorang bisa lewat handphone gitu. Nah tapi kalau dari sisi saat kita sudah kelar atau sudah di luar sekolah itu tetap nggak boleh menggunakan HP, menurut gue kayak kurang setuju gitu. Jadi menurut gue kalau misalkan langkah yang diambil adalah mungkin semua siswa itu boleh membawa HP ke sekolah, cuman di saat jam-jam pelajaran atau di dalam ruangan kelas gitu mungkin handphonenya bisa dikumpulkan dalam satu tempat bisa. Gitu. Jadinya ya seorang siswa ini bisa fokus belajar pada saat itu gitu, tapi nggak menutup kemungkinan dia juga bisa menggunakan HP-nya saat di jam pelajaran gitu, saat di luar sekolah ya. Sebenarnya lebih ke arah sana gitu ya, walaupun sebenarnya kebijakan ini cukup bisa dibilang ada pro kontranya di masyarakat ya. Jadinya kalau gua selama tidak mengganggu proses pembelajaran itu nggak apa-apa, tidak kenapa-napa. Misalnya dilarang, misalnya kayak contohnya pelajaran matematika yang harus membutuhkan fokus banget, ya berarti nggak apa-apa nggak pakai gawai. Nah kalau misalnya kayak pembelajaran contohnya marketing media sosial contohnya, ya ekonomi marketing lah contohnya. Itu kan berarti kan ada, kita harus cari kasusnya di HP juga dong, kayak apa sih marketing yang keren seperti itu. Jadinya ada bukan pendampingan jadi alat. Jadinya HP itu bukan, selama ini kan kayak konotasinya HP negatif ya. Nah ini harusnya jadi media pembelajaran HP itu. Jadinya membarengi, jadinya justru malah lebih asik lagi nih kalau belajar sambil ada alat prakteknya langsung, bisa studi kasus dilihat di HP gitu. Nah itu justru semakin menarik. Betul, ini kan dari sudut pandang kita gitu kan ya. Nah, tapi kalau dari sudut pandang orang tua nih sebenarnya justru malah setuju Jar. Jadinya mahasiswa tuh malah setuju kalau ada kebijakan dari Pemkot Bekasi tersebut gitu. Ya semoga apapun itu untuk tahun ajaran baru, semoga kedepannya bisa mendapatkan pembelajaran yang maksimal lah ya. Untuk menuju Indonesia lebih baik lagi, menuju Indonesia Emas 2045. Benar dan betul. Iya, benar dan betul. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, San. Oke, ada lagi nih Zar. Ini tentang Menteri PKP gitu. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Marwar Sirait ini menggelar rapat koordinasi bersama para pengembang, BUMN dan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah untuk menindaklanjuti rencana penyaluran rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tanah air. Kementerian PKP akan segera menandatangani nota kesepahaman dengan pihak LKPP dan Perum Perumnas secepatnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama para pengembang, BUMN dan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Rapat ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat realisasi program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya pemerintah memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan 3 juta unit rumah rakyat hingga tahun 2029. Pada pertemuan ini dihadiri langsung oleh pimpinan bos pengembang komersial seperti PLT Dirut dan Wakil Direktur Perum Perumnas Tambok Setiawati, Direktur PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sasrawinata, PT Sumarekon Agung, PT Alam Sutra Realty, Sinar Maslen, Agung Podomoro Land, hingga Lipo Group. Adapun nantinya ARA juga akan turut mengejar kesepakatan berbentuk nota kesepahaman bersama pihak terkait agar mempercepat proses yang disiapkan. Ya, kami dapat masukan banyak dari Kepala LKPP yang tadi semua pertanyaannya bisa dijawab ya dengan baik, dengan langsung to the point ya. Jadi artinya memang LKPP secara SDM Pak Kepala bagus-bagus ya, bisa menjawab, dan nanti terima kasih minggu depan biar kami yang datang lah ya gantian. Nanti Pak Sekjen tolong di draftnya ya,
supaya ada draft tindak lanjut. Kita juga seperti waktu 2 minggu lalu draft bikin MOU dengan KPK, tindak lanjutnya tuh ya bagus, cepat, kerasa sekali gitu ya. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Hendrar Prihadi mengungkapkan, pihaknya akan turut menyiapkan sistem platform yang detail untuk memudahkan proses pengadaan barang hingga jasa tepat dan akurat. Nah, di LKPP sendiri adalah lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang kami hari ini sesuai dengan amanah Pak Presiden menyiapkan sebuah sistem platform untuk proses pengadaan barang jasa yang cepat, tepat, kemudian juga ada data-data terkait dengan dukungan terhadap produk dalam negeri, UMKK, serta prosedural. Sebagai lembaga perumahan di bawah Badan Usaha Milik Negara, Wakil Direktur Utama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Tambok Setiawati mengungkapkan pihaknya akan turut menjalin kerjasama dengan pengembang-pengembang komersial di tanah air untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi. Akan melakukan kerjasama bersama teman-teman pengembang, selain tentu juga dukungan yang diberikan oleh Kementerian kepada kami, PKP kepada kami, pada pengembang khususnya atas beberapa hal di lapangan sehingga bisa memperbaiki lah, memperlancar untuk aktivitas kami ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Itu ya langkah atau kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian PKP gitu, Perumahan dan juga Kawasan Permukiman, yaitu Bapak Marwar Sirait. Itu jadi kurang lebih dia tuh sebenarnya pengen melakukan terobosan atau melakukan suatu kebijakan tentang rumah subsidi Nizar. Jadi itu bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di tanah air ini boleh atau bisa mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah secara langsung nih. Nah, gitu. Mantep itu. Lu mau kalau ada kebijakan seperti itu lu langsung mau beli rumahnya nggak? Ya kalau dari kita paling kita lihat dulu nih gitu, apakah ternyata penghasilan kita di bawah atau di atas gitu. Karena kalau misalkan kita berpenghasilan di bawah, di atas itu dan kita tetap mendapatkan rumah itu kan kayak bukan hak kita gitu tuh. Nah makanya ini tuh masih berkoordinasi nih gitu dengan pihak LKPP dan juga Perumnas secepatnya gitu, gimana supaya kebijakan tersebut ini bisa berjalan dengan lancar lah gitu kurang lebih. Ngomongin PKP nih jadi acara TV. Apa tuh? PKP. Tempat-tempat jenis perkara gitu maksudnya beda. Nah sebenarnya Kementerian PKP ini kan juga cukup baru sebenarnya Jar. Kalau sebelumnya apakah kita tahu ada Kementerian PUPR di zaman Bapak Jokowi gitu. Nah kalau di zaman Bapak Presiden Prabowo Subianto ini dibagi dua nih. Ada Kementerian PKP dan juga ada Kementerian PU gitu. Itu yang mempunyai tupoksi yang berbeda-beda gitu. Dan tentunya dengan adanya kebijakan seperti ini, orang-orang yang masih berpenghasilan rendah bisa juga punya rumah. Betul. Karena tempat paling nyaman untuk pulang adalah rumah. Iya. Oke, itu berita akhir segmen kali ini, Sah. Nah, buat pemirsa semuanya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan berita-berita yang lebih menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z? Aman banget sih. Aman banget sih, aman banget sih. Aman banget lah ya. Oke, kita langsung saja ke berita selanjutnya, Sam. Oke, ada berita apa lagi nih, Zar? Berita kali ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut membahas langkah awal dalam meningkatkan kualitas sepak bola di Indonesia. Keduanya sepakat akan memastikan dukungan infrastruktur, baik dari pembangunan hingga rehabilitasi stadion. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo untuk membahas kelanjutan program peningkatan infrastruktur sepak bola nasional. Pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi sepak bola Indonesia. Erick yang juga menjabat Menteri BUMN itu menyampaikan bahwa pembangunan dan renovasi 17 stadion telah rampung dan diresmikan oleh Presiden. Selanjutnya PSSI bersama Kementerian PU akan mendorong renovasi 12 stadion tambahan agar memenuhi standar internasional. Ini langkah yang sangat-sangat menarik sekali dan sangat gua dukung. Setuju. Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur untuk timnas Indonesia, untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Betul gitu, karena sepak bola kita juga nggak bisa didukung hanya dari dukungan moral doang gitu, tapi hanya ada dukungan secara fisik, yaitu dukungan dari fasilitasnya gitu. Benar. Jadinya ya kalau misalkan kita lihat lagi, semua negara
yang fokus akan sepak bolanya ya, atau semua negara yang bisa yang mempunyai tim sepak bola yang berkembang gitu, itu nggak terlepas dari fasilitas yang mendukung gitu. Iya benar. Nah jadinya dengan adanya support antara dan juga kolaborasi antara PSSI dan juga Kementerian PU, ya kita sih berharap semoga pembangunan stadion atau renovasi stadion ini bisa terrealisasi secepatnya gitu kan ya. Dan juga kita tuh bisa melihat lagi saat mungkin untuk setahun 2 tahun nggak terlalu berasa ya manfaatnya, tapi untuk kayak 5 tahun 10 tahun manfaat dari stadion untuk perkembangan sepak bola itu sangat amat berguna sebenarnya. Jadi investasi jangka panjang ya. Iya sih, sama kayak kebijakan Erick Thohir yang dari grassroots udah di usia dini udah diurusin. Itu juga hasilnya setahun 2 tahun juga nggak akan kerasa banget. Kerasanya nanti kalau mereka udah jadi timnas Indonesia ke depannya. Nah itu baru langkah-langkah kayak gini gue sangat dukung sekali. Yang penting sih kita sih berharap ya semoga nggak cuma dilibatin dari pemerintah juga, tapi melibatkan masyarakatnya gitu. Karena jika renovasi stadion itu sudah terrealisasi dan juga sepak bola di Indonesia ini sudah semakin maju, yang dirasakan adalah para UMKM, para pengusaha lain dan juga para masyarakat di sekitar daerah tersebut kan yang ikut maju juga seperti itu. Masyarakat juga bisa jadi olahraga di tempat kayak stadion. Apalagi kan sekarang sepak bola itu merupakan olahraga nomor 1 di Indonesia nih sekarang nih, yang dimana bisa dibilang value atau juga kualitasnya tuh sudah tidak diragukan lagi lah. Jadinya harus semuanya diperbaiki semuanya. Ya kedepannya semoga tetap lanjut dan sukses terus buat timnas kita. Amin. Oke, ada berita selanjutnya nggak? Oke, ada lagi nih. Kalau tadi kan kita ngomongin tentang sepak bola nih. Sekarang kita ngomongin tentang tindak kriminalitas nih, Zara. Jadi ada berita tentang tertangkap kamera CCTV wanita Parubaya mencuri ponsel milik pegawai apotek di Jalan Pelita Medan, Sumatera Utara. Modus tersangka yakni datang ke apotek tersebut dengan berpura-pura meminta sumbangan kepada pegawai apotek. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya berhasil menangkap wanita berusia 48 tahun berinisial MM di rumahnya di Jalan Tuasan Medan, Sumatera Utara pada Senin dini hari. Kepada petugas, tersangka mengakui mencuri ponsel milik pegawai apotek Rio Farma di Jalan Pelita Medan. Modus tersangka datang ke apotek tersebut dengan berpura-pura meminta sumbangan kepada pegawai apotek. Saat pegawai lengah, ponsel di atas meja kasir langsung diambil tersangka dan dimasukkan ke dalam tasnya. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terpaksa mendekam di penjara Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Semakin hari semakin banyak yang modusnya ya. Nggak cuman jambret langsung, nggak cuman kayak begal gitu, tapi ada juga kayak modus minta sumbangan gitu, padahal dia mencuri HP. Nah ini kejadiannya ada di Sumatera Utara ya gitu, tepatnya di Jalan Pelita Medan. Tapi ngomongin sumbangan, gue jadi inget, lu tahu nggak ada yang pernah audisi satu brand, habis itu dia praktekin sumbangan. Yang gimana tuh? Namaku Isan. Oh yang itu ya, itu tapi bukan Isan saya tahun. Ya. Diam! Oh, kaget. Namaku Isan. Diam! Ya, itu lu bukan. Oh. Ini klarifikasi guys, itu bukan saya. Walaupun namanya sama ya, tapi ini bentuknya udah 10 tahun. Ya intinya ya semoga pelaku itu bisa mendapatkan sanksi yang setimpal ya gitu, atau hukuman yang setimpal gitu, karena jujur ya modus seperti ini ya, modus sumbangan ini kan dilakukan di banyak daerah gitu ya. Iya banyak banget daerah gitu, apalagi ini kan kayak wanita Parubaya, dia tuh berpura-pura atau modus minta sumbangan kan, mungkin kayak bisa dilihat kayak dia tuh citranya tuh kayak kasihan, terus ya banyak banget masyarakat yang kayak kayak merelakan duitnya buat dia gitu mungkin. Nah padahal di balik itu wanita itu cuma bermodus doang nih gitu, dia tuh pura-pura supaya dia bisa mencuri HP. Nah iya benar. Ya, jadi masyarakat harus cross check juga ya dengan modus-modus sumbangan seperti ini. Misalnya sumbangan masjid itu harus dilihat lagi Kalau misalnya nggak percaya, mending ke badan-badan yang terpercaya, yang udah jelas. Misalnya kalau badan sumbangan, badan zakat, sedekah itu kan ada. Kalau nggak ke masjidnya langsung, itu lebih. Misalnya kalau mau ke masjid yang langsung ke masjidnya langsung, biar lebih langsung tersampaikan duit yang disalurkan. Betul, tapi dari sudut pandang pelaku sebenarnya ya
ya apapun kebutuhan ekonomi yang dimiliki mereka gitu, apapun permasalahan dari keluarganya mungkin, dari dirinya sendiri mungkin, tindak lanjut dari dia melakukan aksi pencurian itu sebenarnya sangat tidak dibenarkan sama sekali ya gitu, apapun permasalahan dia gitu. Dan makanya semoga dari pihak kepolisian itu bisa mendapatkan atau memberikan sanksi yang ya setimpal lah gitu. Yang berat lah ya. Ya biar nggak ada lagi modus-modus selanjutnya. Betul. Oke, kita langsung ke berita selanjutnya nih San. Aksi pemalakan sopir travel yang terjadi di Pangkalan Metro Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Polisi pun bergerak cepat dan langsung meringkus 5 pelaku tersebut. Inilah video viral yang merekam aksi pemalakan sopir travel oleh sekelompok preman di Pangkalan Metro Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video tersebut, korban yang tengah melintas dipalak uang sebesar Rp20.000 oleh para pelaku. Dari video viral tersebut, anggota unit Reskrim Polsek Cengkareng bergerak cepat mengamankan kelima pelaku pemalakan tersebut. Para pelaku ditangkap di sekitar lokasi kejadian usai video pemalakan viral di media sosial. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, Ibtu Muri menegaskan, Polri tak mentolerir aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Aksi palak memalak itu udah sering terjadi dan marak banget. Udah masif banget beritanya ya di mana-mana. Banyak banget. Dan kita nggak membenarkan, emang meresahkan banget sih pelaku-pelaku kayak gini, apalagi sampai ngancep. Kayak misalnya kayak di perempatan, habis itu dimintain ntar kalau enggak dibaretin mobilnya. Itu kan banyak tuh kayak gitu tuh. Lebih ke begal ya sebenarnya ya. Iya. Bisa jadi kayak jadinya kalau misalkan modus seperti ini tuh cukup meresahkan, dan alhamdulillah sih dari pihak polisi sudah menangkap hal tersebut gitu. Jadi polisi juga bergerak cepat untuk menindaklanjuti hal tersebut kan, karena kalau lihat lagi ini kan jumlahnya ada 5 pemalak supir travel gitu. Kalau kita lihat dari beritanya, ini bukan aksi yang dilakukan secara cepat gitu, tapi yang sudah direncanakan secara matang gitu. Dan gue sih juga yakin kalau ternyata mereka itu udah sering melakukan aksi-aksi sebelumnya gitu, yang belum tertangkap polisi aja gitu, dan juga bertanya mungkin belum ada. Nah makanya ini juga awareness bagi kalian para mungkin supir travel lain atau kayak pelaku-pelaku kendaraan lain gitu, driver lain, ini supaya lebih aware lah gitu terhadap diri sendiri, terhadap keselamatannya gitu. Karena kalau misalkan dilihat lagi aksi dari pemalakan supir travel ini kan, apalagi kalau bukan masalah ekonomi ya sebenarnya gitu. Dan hal tersebut ini sudah harusnya mendapat hukuman yang setimpal sih, karena supaya dari pelaku tersebut tidak mendapatkan atau tidak melakukan hal serupa di lain hari lah. Biar pemalakan selanjutnya nggak ada nih. Betul. Karena jujur gue resah banget sih. Palak memalak tadi kan modus sumbangan. Sebenarnya modus-modusnya kayak sama-sama sebenarnya mirip-mirip tentang duit ya ujungnya ya. Sama-sama kayak gitu. Yang tadi sumbangan, yang sekarang malak. Awalnya kan ini kan kayak mirip-mirip juga yang misalnya tukang parkir liar. Ilegal gitu. Itu kan modus-modus pungutan liar nih. Sangat-sangat merugikan masyarakat, apalagi misalnya kayak di salah satu gerai kita nggak belanja, cuman meriksa-meriksa keluar duit 2.000. Itu aksi-aksi kayak gini nih harus pemerintah harus paham lah. Betul. Bahwa ya saking meresahkannya ini mungkin pemerintah bisa bukan negosiasi sih, menumpas hal-hal tersebut biar masyarakat tenang, enak, dan perjalanan aman, belanja aman, dan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Betul. Oke, ada berita selanjutnya nggak, San? Oke, ada lagi nih, Zar. Tim gabungan Jatan Ras Polda Lampung berhasil menangkap pelaku pembunuhan di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Dari penangkapan ini, terungkap ternyata korban merupakan supir travel yang dibunuh penumpangnya sendiri lantaran rasa sakit hati dengan ucapan korban yang menyebut pelaku tidak lagi perkasa. Tim gabungan Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, dan Polsek Jati Agung berhasil menangkap Ujang Syafarudin alias Uce, berusia 60 tahun, pelaku pembunuhan seorang pria bernama Arika Arwin yang mayatnya dibuang di bawah jembatan Kota Baru pada Jumat. Pria berusia 60 tahun ini ditangkap di rumah kerabatnya di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan tegas terukur.
Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusrin mengatakan pembunuhan berawal ketika tersangka yang merupakan penumpang mobil travel korban merasa sakit hati dengan ucapan korban yang menyebut dirinya tidak lagi perkasa. Saat itu pelaku yang emosi tiba-tiba menjerat leher korban dengan tali tambang hingga tewas ketika mobil sedang berhenti. Sebenarnya cukup meresahkan ya gitu, gara-gara ya mulutmu harimaumu tuh sangat tepat sekali ya gitu. Jangan asal bercanda. Iya. Gitu. Jadi dengan kata-kata atau dengan ucapan seseorang pun itu bisa bikin sakit hati dan sampai menimbulkan korban jiwa. Bener banget, hati-hatinya harus tahu juga timing buat bercandanya, jangan berlebihan. Apalagi kan supir travel sama penumpangnya kan nggak baru ketemu di situ, bukan teman lama yang udah paham. Apalagi sampai nyebut nggak perkasa. Mungkin konteksnya adalah bercanda mungkin atau kayak cuman senda gurau doang gitu, tapi ternyata sampai menimbulkan korban jiwa, sangat disayangkan sekali sih gitu. Jadi hati-hati lagi buat pemirsa di luar sana, hati-hati karena mulut Anda harus lebih dijaga lagi. Terus juga tapi kalau kita lihat lagi dari sudut pandang korban, sebenarnya juga ini sih kita nggak membenarkan tentang pembunuhannya gitu, tapi tentang masalah sakit hatinya gitu, karena emang benar gitu, seseorang itu bisa lebih parah daripada luka fisik gitu, karena luka batin tuh lebih bisa diingat secara memori gitu. Mungkin kalau luka fisik kita kena pisau atau kena apa itu masih bisa sembuh dengan berbagai obat, tapi kalau luka batin yang tertancap di dalam hati itu bakal diingat sepanjang masa kurang lebih gitu kan. Kayak ada lagunya tuh. Apa tuh? Sakit hati. Sakit hati. Bikin sakit hati. Keren kan ada luka batin ya. Kalau luka batin apa? Luka batinku. Kan bukan itu tutur batinku. Benerin dong harusnya. Tutur batinku. Gue masuk aja lagi. Oh iya. Ya maksudnya itulah. Maksudnya itu ya. Nah sebenarnya itu sih yang harus kita highlight, dan juga ini kan terjadi di daerah Lampung ya gitu, Lancia bunuh supir travel di Lampung. Ya cukup meresahkan sebenarnya sih. Jangan lagi ada berita-berita pembunuhan dah. Iya. Enak dengernya. Kan kasihan juga korbannya, keluarganya. Apalagi kan travel. Iya. Dia nyari duit. Iya betul, dia tuh kayak niatnya emang pengen nyari duit doang, mungkin untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi anak istrinya, tapi ya kalau pulang jadi nama doang kan, pulang jadi mayat nggak enak. Iya, terus sebenarnya ditambah lagi nih sih tentang pelaku tadi ya. Ya walaupun dia sakit hati, sebenarnya melakukan aksi pembunuhan itu sangat tidak dibenarkan sekali gitu, dan gue sih berharapnya ya dari pelaku juga mendapatkan hukuman yang setimpal gitu, biar nggak maksiat lagi. Tobat maksiat ya. Betul. Jadinya tomat. Waduh, kok nggak kepikiran ya gue ya. Oke, tahan sampai situ dulu. Bercanda-bercandanya nanti aja. Kita akan simpen di segmen selanjutnya. Buat pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dengan berbagai macam informasi yang lebih menarik lagi. Tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Nah nih kita langsung saja ngomongin berita selanjutnya nih Zar. Ada berita apa nih Zar? Berita kali ini nih menarik, dari mancanegara. Bukan berita dari nasional ya. Tapi dari mancanegara. Iya, mancanegara apa emang? Ya kan ada berita nasional, ada berita mancanegara gitu maksudnya, dibagi dua. Oke lanjut Zar. Oke langsung saja kita ke berita berikut ini. Miliarder asal Amerika Serikat Elon Musk mengaku telah mendirikan partai politik baru yang ia sebut sebagai Partai Amerika. Pemilik perusahaan Tesla, SpaceX hingga X itu mengatakan Partai Amerika akan memberikan kembali kebebasan masyarakatnya dalam bernegara. Sebagai salah satu orang terkaya di dunia dan berpengaruh, Musk menargetkan partai politiknya ini akan mendapat 2 atau 3 kursi di Senat serta 8 hingga 10 kursi di DPR daerah. Meski begitu, partai Musk belum terdaftar di Federal Election Committee dan ia juga belum mengabarkan di mana partainya akan mendaftarkan diri. Sebagaimana diketahui, Elon Musk telah terlibat aktif dalam politik Amerika Serikat, terutama sejak 2024, menjadi donor terbesar kampanye para kandidat dari Partai Republik, yakni Donald Trump.
Ia tercatat telah memberikan donor lebih dari 280 juta US dollar sepanjang siklus pemilu Amerika Serikat pada tahun itu, terutama ke Trump. Meski ada juga yang mengalir ke kandidat Partai Republik lainnya. Mencuat dugaan bahwa Mas tak akan lagi di balik layar untuk masuk ke peta politik di Amerika Serikat, ia diprediksi memilih untuk terlibat dalam pemilihan Kongres pada 2026. Sikap politik Mas semakin tegas sesuai dirinya mengalami drama perseteruan politik dengan Trump. Hubungan mereka memburuk karena kedua pria tersebut saling mengejek di media sosial. Terutama karena penolakan keras Mas terhadap RUU Rekonsiliasi Anggaran Amerika Serikat yang disebut Trump sebagai One Big Beautiful Bill Act. Mas sebelumnya mempelopori upaya Trump untuk memangkas anggaran pemerintah federal melalui Departemen Efisiensi Pemerintah yang kontroversial, tetapi ia mengundurkan diri pada Mei setelah masa jabatan pegawai pemerintah khusus berakhir. Sejak berselisih dengan Trump, Mas juga secara terbuka melontarkan gagasan pembentukan partai politik baru. Ia pun sudah terang-terangan mengkritisi RUU Anggaran Trump. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lagi-lagi Elon Musk dengan gebrakan-gebrakan barunya nih, buat partai baru Amerika. Tapi sebenarnya partai cukup simpel ya gitu, karena Elon Musk tinggal di Amerika ya partai Amerika gitu. Kayak simpel banget ya. Besok kita bikin partai aja. Partai apa tuh? Partai Indonesia. Nah, bisa. PI. Belum ada kan? Belum ada. Boleh tuh. Iya. Nah tapi ngomongin Elon Musk gimana? PAI. Partai Azarisan. Aduh. Jadi PAI ya. Iya. Jadi ya kalau itu PAI di Amerika. Jadi Amerika apa? Lanjut. Kita ngomongin tentang Elon Musk. Ini kan dia tuh inget gak bersih tegang antara Elon Musk dan juga Donald Trump tuh yang sempat rame dan saat Elon Musk ini mengumumkan dia mundur dari kepemerintahan atau dari jabatan pemerintah di kabinet Donald Trump, ini akhirnya dia mendirikan partai baru, yaitu bernama Partai Amerika nih. Ini cukup menarik ya karena kita sendiri tahu gitu bagaimana power dari Elon Musk yang ada di Amerika gitu kan ya, dan juga power dalam bentuk pemerintah juga dalam bentuk bisnis gitu. Dan di saat dia berani masuk ke dalam pemerintahan dan membuat partai baru, ini gue cukup menarik karena apakah arah partai kebijakan ini bakal ke arah mana gitu, bakal ke arah pemerintahan atau dari oposisi gitu. Nah makanya hal ini yang perlu kita kawal bersama-sama gitu. Oke kan. Yang menarik dari gue yang inget dari Elon Musk tuh pas pertama kali dia diangkat di kabinetnya Donald Trump tuh. Iya. Yang dia salam. Itu keren banget itu. Ya. Itu kayak wah nih gue ngebayanginnya kayak orang yang udah mencapai tujuannya di atas gitu. Jadi pejabat pemerintahan. Itu keren banget. Dan ya semoga dengan hadirnya partai American Party ini bisa bisa meramaikan kontestasi di di Amerika gitu ya, di USA sebenarnya. Nah, terus ini sih sebenarnya yang gue bingung juga kalau kita lihat lagi sebenarnya persaingan partai di Amerika itu sebenarnya nggak cukup beragam lah gitu. Kalau di Indonesia kan kayak bisa nyampe belasan partai ikut berkompetisi sama-sama gitu kan ya. Nah, kalau di sana juga sistemnya seperti itu, tapi hanya 2 partai doang yang kuat tuh, yaitu Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Oh iya. Nah partai-partai yang baru muncul nih kayak Elon Musk apakah bisa bersaing dengan kedua partai tersebut gitu? Karena kan kalau Partai Demokrat dan juga Partai Republik ini kan kayak secara ideologinya udah sangat jelas gitu. Kayak Demokrat itu yang kayak masih terbuka akan kebijakan apapun gitu, kayak misalkan masalah kebijakan non-blok, terus juga tentang ekonomi terbuka gitu. Nah kalau Republik ini yang kayak udah saklek gitu tuh, kayak dia udah ada campur tangan agama di dalamnya lah kurang lebih. Gitu. Baru tahu nih. Iya, Partai Republik itu. Salah satu partai Republik adalah partainya Donald Trump sebenarnya. Itu makanya dia terhadap kebijakan perang di Iran gitu, itu juga cukup saklek kan. Terus juga kayak di berbagai macam kebijakan ekonomi gitu. Nah, apakah dengan adanya partai baru yang bentukan Elon Musk ini bisa menyaingi kedua partai tersebut, atau kedua partai tersebut juga ikut ke dalam partai Amerika? Nah, ini nggak ada yang tahu nih, makanya kita kawal bersama-sama. Oke, kita nantikan pilpres selanjutnya. Oke. Nah, ada berita apa lagi nih, San? Oke, ada lagi nih. Berita tentang 4 orang warga negara asing melakukan aksi pencurian di tempat makan di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi pencurian WNA satu keluarga viral di media sosial dengan modus berpura-pura menukar uang.
Aksi pencurian 4 warga negara asing di tempat makan tenda di Antasari, Cilandak terekam CCTV dan viral di media sosial. Terlihat para pelaku mendekati kasir pembayaran untuk melakukan aksi pencuriannya. Menurut pemilik tempat makan, pelaku merupakan satu keluarga dengan ciri fisik Timur Tengah. Setelah makan dan hendak membayar, satu pelaku berpura-pura menukar uang 50.000 dengan uang yang baru. Sedangkan 3 orang lainnya mengalihkan perhatian petugas kasir. Modus para pelaku menukar uang dan berhasil mencuri uang 1 juta dari laci kasir tempat makan. Nah, di situ kan ada 4 orang, Pak. 2 pria, 2 wanita. Nah, 1 wanita ada di depan itu buat ngelabui kayak seakan-akan ini nambah aqua. Nah, 1 lagi ada anaknya yang pria sebelah kiri, sebelah kanannya ada ayahnya itu yang sebagai mengambil uang itu yang di dompet. Nah, 1 lagi wanita yang melabui yang di dapur. Jadi kami yang di dapur tuh nggak ngeliat bahwa ada kayak gitu. Makanya di CCTV kan ada, jadi kayak ngehalang-halangin gitu. Aksi pencuri tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Cilandak dan dalam proses penyelidikan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Jadi ada 4 WNA ini mencuri uang di tempat makan ya di Antasari di Jakarta Selatan gitu kurang lebih. Yang kita bingung adalah kita kan kalau misalkan melihat lagi ke belakang ya banyak banget berita-berita tentang kasus pencurian gitu. Tapi kasus pencuriannya adalah dari warga kita sendiri nih. Nah ini ada berita dari warga negara asing itu. Tapi biasanya nggak tahu ya, ini asumsi gua aja. WNA yang sering bikin kasus di Indonesia itu minta dipulangin secara nggak langsung nggak sih? Deportasi secara langsung. Iya, gitu. jadinya langsung deportasi aja. Jadinya dia nggak pengen keluar biaya buat pulang. Iya betul. Ini juga sebenarnya masalah masalah kriminal gitu, bisa dibilang kriminal lah ya gitu. Ini yang terjadi oleh para warga negara asing. Ini sebenarnya sangat sering terjadi di Bali, Jar. Gitu kayak dia melakukan aksi beberapa tindakan gitu supaya dia dipulangin langsung ke negaranya gitu, karena mungkin dia terkendala masalah biaya nggak bisa balik atau masalah visanya, masalah paspornya yang bermasalah gitu ya. Tapi walaupun ternyata itu juga kita nggak membenarkan aksi tersebut lah gitu, aksi pencurian ini. Dan tentunya pasti kalau misalnya ada fenomena kayak gitu, yang gua harapin sebenarnya pemerintah harus tegas sih sama orang-orang asing, karena kan kita di sini tuan rumah jadi sebagai yang pemilik rumah harus tegas sama tamu-tamu yang datang biar nggak ngerecokin rumah tangganya gitu kan. Jadinya aksi-aksi kriminal dari warga negara asing ini biar diminimalisir lagi. Dan soalnya kita sering banget kayak sering bukan mendewa-dewakan sih, kayak mengagung-agungkan orang luar gitu kan. Kayak orang dalam negeri sendiri lebih terpinggirkan gitu lah. Biar maksudnya tuh biar kedepannya orang-orang lokal ini bisa bersaing dan bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri gitu, nggak merasa terpinggirkan gitu. Ya mungkin karena itu ya gitu, karena negara kita sendiri sangat ramah dan terlalu welcome gitu ya, kayak berbagai warga negara asing yang ke kita kan kita sangat ramah gitu kan ya. Mungkin inilah yang dimanfaatkan oleh para WNA atau oknum WNA yang melakukan modus pencurian tersebut gitu. Jadi ini kan modusnya adalah dia nukerin uang gitu. Nah padahal dia mencuri uang gitu. Jadi hal tersebut ya harus kita pelajari ke depannya sih supaya nggak terjadi lagi di kemudian hari. Oke. Kita lanjut ke berita selanjutnya nih. Oke. Ketua Steering Komite Piala Presiden 2025 Marwar Sirait berjanji akan memberikan hadiah rumah subsidi untuk UMKM dan supporter terbaik pada laga Piala Presiden 2025. Pemberian hadiah tersebut nantinya akan diprioritaskan secara khusus bagi UMKM dan supporter dengan berpenghasilan rendah. Piala Presiden 2025 merupakan turnamen tahunan yang diselenggarakan sebagai ajang pramusim di tanah air sebelum menghadapi laga musim depan. Menariknya, meski gelaran tersebut merupakan ajang bergengsi dengan kehadiran klub-klub internasional, namun harga tiket yang dijual relatif terjangkau seharga Rp50.000. Tak hanya itu, Marwar Sirait selaku Ketua Steering Komite Piala Presiden juga berkomitmen akan memberikan 5 rumah subsidi gratis untuk UMKM dan supporter terbaik dengan syarat memiliki penghasilan rendah. Jadi
Mbak, saya juga mau mensukseskan rumah subsidi. Jadi rumah itu buat masyarakat berpenghasilan rendah, ya, sudah diatur aturannya. Jadi dari saya pribadi nanti diatur kriterianya buat UMKM terbaik, buat supporter terbaik, ya. Saya siapkan 5 rumah subsidi gratis, ya. Tolong ada 5, saya minta dengan kriteria aturannya nanti Pak Ajis dikasih tahu kriterianya ya. Tapi diutamakan itu harus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Apakah itu penonton, apakah UMKM, ya, supaya makin banyak ya rakyat Indonesia bisa menikmati kebijakan Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat sehingga rumah subsidi ditingkatkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rono Bayu, Sinpo TV melaporkan. Jadi ada suatu gebrakan lagi ya dari Ketua SC Piala Presiden, yaitu adalah Bapak Marwar Sirait. Ini menjanjikan rumah subsidi gratis bagi UMKM dan juga bagi supporter dengan penghasilan yang rendah gitu. Supporter terbaik. Ya, supporter terbaik dan juga buat UMKM. Jadi sebenarnya Piala Presiden tuh manfaatnya lumayan banyak banget ya. Gak cuman dari pihak para atletnya gitu yang bisa dibilang kayak latihan before liganya gitu. Nah, tapi juga bagi UMKM dan juga bagi masyarakat sekitar. Ya. Benar banget. Dan semoga kompetisi ini bisa terus dilaksanakan selanjutnya. Apalagi kan ini kan termasuk pramusim ya. Iya, pramusim. Dan klub-klub juga bisa atur pasang strategi gimana mencoba taktik untuk mengarungi maraton liga selama setahun. Dan ini langkah-langkah yang menarik dan keren banget. Lo kapan lagi nonton bola tiba-tiba udah di rumah? Iya kan, makanya itu sih gebrakan-gebrakan yang ditunjukkan oleh SC Piala Presiden tuh, yaitu Bapak Marwar Sirait. Ini merupakan kebijakan yang cukup bagus dan juga cukup bermanfaat gitu. Dia kayak secara event dan juga secara penyelenggaraan ini cukup matang sih kalau kita lihatnya ya. Dan juga harusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung gitu. Nah, jadi besok-besok langsung aja ya para pemirsa nonton Piala Presiden, siapa tahu dapat rumah. Iya, jadi kita harus dukung terus dan juga harus sama-sama mensukseskan acara tersebut. Benar sekali. Betul. Dan gak kerasa udah di akhir acara aja nih kita. Udah mau kelar aja ya acaranya. Iya. Oke, itu dia pemirsa untuk acara hari ini. Tapi sebelum ditutup, sabar dulu, jangan kemana-mana. Kita akan dengerin pantun dari saudara terbaik dan terkeren terkece. Udah jadi. Mas yang terbang mas. Turun. Oke, belum bongkar ya. Iya. Oke, udah ada pantunnya hari ini. Oke, pantun hari ini San. Jalan-jalan sama Zevanya. Cakep. Pulangnya ketemu Kavi. Asik. Penasaran dengan keseruannya? Cakep. Tonton kami di Sinpo TV. Asik. Itu dia pantun hari ini. Dan saya Azhar. Dan saya Isan. Sampai jumpa. Bye-bye.